Nah, Bapak bayangkan ketika ada pesta demokrasi kemudian masyarakatnya diam, adem. Ya, Nah, itu sebenarnya membahayakan. Mereka bagi uang itu setelah berakhir kegiatan, bagi uang ya. Ya memang banyak sih Pak yang yang dibilang kita masuk angin lah apa. Ya. Ibu yang katanya mengintimidasi, mengintervensi supaya semua kita udah periksa, misalnya dia mengatakan ada uang 250 juta, 270 juta. Kita tanya, Bapak tahu sumbernya dari mana? Yang kita tahu masalah ASN, yang kemarin di pilkada kemarin itu kan ada beberapa orang yang diperiksa. Itu membahayakan masa depan kami di Bawaslu Provinsi. Kalau itu kami lakukan, Bapak, kami sudah dipecat hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Muara Teweh dan sekitarnya. Ketemu dengan Denny Haryadi dan saya didampingi oleh biasanya dengan pemimpin redaksi itulah.com, Bung Melki HE. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di Barito Utara, kami mengundang Komisioner Bawaslu Kalimantan Tengah, Ibu Nurhalina. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Ya, udah berapa hari di sini nih? Alhamdulillah sudah 3 hari. Sudah 3 hari ya. Ya, sebelum Ibu pulang ke Palangkaraya, kita ingin berbincang-bincang terkait pelaksanaan PSU, terutama kepada pengawasan, karena Bawaslu ini adalah pengadilnya di sini. Jadi mungkin ini Bu, yang pertama-tama sebelum kita melangkah ke tahapan PSU-nya, apa hasil analisa dan evaluasi Bawaslu Kalteng terkait pelaksanaan Pilkada November 2024 dan PSU jilid pertama? Itu dulu mungkin deh pembukaannya. Khusus untuk Barito Utara ya. Iya. Ya. Kalau hasil evaluasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, yang pertama, kalau untuk Pilkada 2024 tentunya dengan adanya gugatan di MK ya, dan kemudian diputuskan untuk melaksanakan PSU tanggal 24 November kemarin, itu kemudian menyimpulkan bahwa pilkada berjalan gagal gitu loh, sehingga harus diulang. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab putusan MK tersebut. Misalnya yang pertama dari proses pengawasan, ya, dari tahapan pengawasan itu kan ada 2 TPS yang kemudian diputuskan untuk melakukan PSU pada 24 Februari kan, di mana di TPS yang pertama itu di TPS 4 Malawaken ya, di mana ada beberapa pemilih yang kemudian menggunakan hak pilih tanpa identitas pengenal ya, atau KTP. Kemudian di TPS 1 Kampung Melayu itu ada kelebihan surat suara sah tidak sama dengan jumlah kertas suara yang digunakan ya, sehingga MK berpandangan bahwa dilakukan pemungutan suara ulang. Nah, dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa kelemahan ya, kelemahan kita dalam yang pertama itu dalam proses pengut hitung ya pada tanggal 27 November pada saat itu, terutama di Desa Malawaken banyak kemudian pemilih yang tidak menggunakan KTP, sehingga menjadi evaluasi kami bahwa di tahapan pengawasan di TPS itu memang perlu dilakukan penguatan kembali ya, sehingga tidak terulang kembali ya. Begitu pula di Kampung Melayu, di TPS 1 Kampung Melayu itu kan ada pengguna hak pilih itu tidak sama ya jumlahnya dengan jumlah kertas suara yang digunakan. Nah, berarti dari hasil evaluasi kami itu kemungkinan itu terjadinya itu mungkin di tahap pengut hitung juga ya. Bisa jadi ada yang menggunakan 2 kali, atau bisa juga di tahap rekap kemudian mungkin ada labeling ya 2 kali, yang kemudian surat suara itu menjadi double ya atau lebih. Nah, ini yang kemudian kita kuatkan ya, karena tadi dari unsur pemilih kemudian pada saat tahap rekapitulasi. Nah, ini juga menjadi evaluasi kami sehingga harapannya itu tidak terulang kembali. Nah, kemudian pasca PSU yang 22 Maret ya, ada beberapa hasil evaluasi Bawaslu. Yang pertama terkait dengan pengawasan money politik ya. Bawaslu sebenarnya sudah melakukan upaya yang maksimal ya. Mungkin teman-teman sudah melihat apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara ya, mulai dari upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu terdiri dari memberikan himbauan ya. Himbauan ini diberikan bukan hanya ke peserta ya atau calon bupati, tapi juga diberikan kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini dari pemerintah daerah, baik itu PJ, kemudian pejabat ASN, Kades ya, dan juga pihak-pihak yang dilarang ya untuk terlibat dalam
kampanye misalnya ya, dan juga kita juga mereka sudah memberikan himbauan juga terkait dengan politik uang ya. Dan kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu Barito Utara yaitu mereka bahkan sampai ke rumah door to door itu loh Pak, memberikan pamflet, edukasi, sosialisasi ke warga langsung tentang bahaya money politik. Nah ini udah dilakukan secara maksimal. Namun kemudian kenapa itu tetap terjadi? Jadi memang kita menyadari money politik ini sulit sekali dihilangkan ya, karena ini bukan hanya aspek bukan hanya terkait dengan satu aspek ya, tapi banyak sekali. Misalnya aspek sosial ekonomi ya. Ini mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana kemudian budaya ya, sosial ekonomi, dan memang money politik itu tidak bisa hilang dalam sekejap. Ya mungkin butuh waktu yang panjang. Ya, mungkin mulai dari pembenahan kehidupan ekonomi masyarakat ya, kemudian kehidupan sosialnya, begitu pun dengan budaya. Sehingga money politik ini tidak menjadi budaya. Dan yang paling penting memang sebenarnya membangun pemilih cerdas, yaitu ya bagaimana warga itu bisa memilih dia cerdas ya, tidak karena motif apapun, tapi motifnya semata-mata untuk memilih pemimpin yang layak untuk memimpin gitu. Jadi dari hasil evaluasi kami ya ada beberapa kelemahan ya. Yang pertama pencegahan money politik. Dengan adanya money politik bukan berarti Bawaslu tidak berupaya, kita udah berupaya ya. Salah satu hasil yang dilakukan Bawaslu yaitu adanya temuan yang kemudian menjadi putusan pengadilan ya, yang 5 orang itu sudah dipidana. Nah ini sebenarnya output dari kerja-kerja Bawaslu terkait penegakan hukum pemilu atau pemilihan terkait dengan money politik. Jadi Bawaslu sudah maksimal. Walaupun hasil evaluasi kami tetap aja ada yang kurang karena kalau dia udah maksimal sebenarnya berhasil ya, saya pikir MK tidak akan ada lagi putusan PSU yang kedua ya. Jadi kami sebagai penyelenggara sebenarnya terbuka ya dengan semua masukan, saran, dan kita dari 2 hasil putusan MK ini kita senantiasa melakukan evaluasi. Memang banyak hal sih, mulai dari ad hoc, pengawasan, penanganan, memang semuanya kita sudah lakukan evaluasi. Dan insya Allah kita akan lakukan perbaikan di menjelang PSU tahap 2 ini. Bu Nurelina, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Ibu. Kita sekarang memasuki momen yang krusial. Kebetulan hari ini pas Ibu ada di Barito Utara, jadwal kampanye dimulai Bu. Ya. Dari 19 Juni sampai dengan 2 Agustus nanti. Nah di tahap yang krusial ini, apa yang sudah dipersiapkan dan akan diimplementasikan oleh rekan-rekan kita Bawaslu di dalam pengawasan selama masa kampanye ini? Silahkan Bu. Ya baik Bapak, jadi yang sudah dilakukan sampai tahap ini Bawaslu Barito Utara sudah membentuk jajaran pengawasan ad hoc, yaitu Panwascam. Karena Panwascam ini nanti juga akan membentuk PKD ya, pengawas kelurahan desa. Panwascam, dan PKD itu merupakan ujung tombak pengawasan Bawaslu ya. Meskipun sebenarnya kita berharap kita selalu senantiasa mengajak masyarakat itu mari mengawasi bersama. Jadi kita berharap masyarakat juga bantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Ikut terlibat. Ya, jadi kita sudah melakukan rekrutmen dan kemarin Panwascamnya juga sudah dilakukan pembekalan. Pembekalannya itu kemudian diberikan materi penguatan terkait dengan upaya pencegahan, pengawasan, dan juga seperti apa apabila ada sengketa di lapangan pada saat kampanye. Karena di tahapan kampanye itu kan bisa jadi ada sengketa ya. Misalnya ada yang pasang baliho di depan balihonya paslon yang lain. Nah ini sebenarnya sengketa dan itu bisa diselesaikan oleh Panwascam. Ini sudah dibekali juga. Dan juga terkait dengan SDM, terkait dengan mental, kemudian bagaimana integritas, independensi itu juga sudah dibekali. Nah kemarin Bawaslu Barito Utara melaksanakan BIMTEK terkait dengan persiapan pengawasan kampanye dan juga penguatan terkait dengan penanganan pelanggaran, dan terutama di tingkat kecamatan. Karena kalau berdasarkan undang-undang, pengawas kecamatan ini memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran, ya terutama yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi tahapan kampanye, kemudian pelanggaran netralitas yang bisa dilakukan atau pelanggaran hukum lainnya. Tapi kalau berkaitan dengan pidana, Panwascam itu hanya bisa menerima laporan. Kemudian laporan itu dikaji, kalau dia memenuhi unsur maka diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten untuk diselesaikan. Ya karena pidana itu dilakukan penanganan bersama Sentra Gakumdu, ya yang di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian ya. Nah, jadi kemarin sudah kita BIMTEK ya Panwascam ini bagaimana kiat-kiatnya untuk melakukan pengawasan. Nah, kita juga membekali bahwa Panwascam itu harus menguasai peraturan KPU tentang kampanye. Karena peraturan KPU tentang kampanye itu yang kemudian menjadi pedoman Panwascam untuk melakukan pengawasan ya terkait dengan metode kampanye, pengaturannya,
Dan juga kita juga mengarahkan Panwascam untuk menguasai Perbawaslu tentang pengawasan kampanye. Nah, dua instrumen itu yang kemudian dimiliki oleh Panwascam untuk melakukan pengawasan kampanye. Karena memang di tahapan kampanye Bapak-bapak ini merupakan medan pertempuran Bawaslu. Ya. Karena disinilah kemudian para peserta pilkada ini, calon ini kemudian bagaimana meyakinkan warga, ya. Tapi tentunya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, di sini peran-peran Bawaslu sangat dituntut, ya. Bagaimana Bawaslu ini bisa menegakkan aturan itu, ya, memastikan bahwa peserta dan semua pihak-pihak itu istilahnya melakukan kampanye itu sesuai dengan relnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selain peserta yang diawasi Bawaslu di tahapan kampanye juga adalah yang diawasi adalah pihak-pihak terkait yang dilarang melakukan kampanye. Ya, misalnya pengawasan terhadap Kades, ya, netralitas kepala desa, ya, netralitas lembaga masyarakatan desa, RT, adat, ya, RT, RW, kemudian netralitas ASN, pejabat ASN, perangkat keamanan, ya, polisi, TNI, itu juga menjadi lokus pengawasan Bawaslu. Jadi sebenarnya masa itu luas, ya, tidak hanya berkaitan dengan peserta, tapi juga pihak-pihak yang kemudian harus terjaga netralitasnya. Dan juga Bawaslu melakukan pengawasan terhadap media sosial. Pengawasan kita di lapangan itu Bu, apa sampai berhenti kegiatan atau bagaimana? Karena yang kemarin gitu kan ada kelemahan kan, artinya mereka bagi uang itu setelah berakhir kegiatan. Bagi uang ya belum tentu kita alasannya kan upah gotong royong segala macam, tapi kan tidak terpantau oleh pengawas kita kan, dari Bawaslu terutama Panwascam. Artinya itu lepas kayak gitu, itu gimana? Jadi memang salah satu kelemahan pengawasan kita itu kan karena SDM, Pak. SDM itu gini, karena dalam terkait jumlah yang minim di satu kecamatan itu, Pak, kita hanya memiliki 3 Panwascam bersama sekretariat. Sekretariat paling banyak 5 orang, ya. Kemudian satu desa 1. Ya, jadi pengawas desa tuh keluaran satu ya, sehingga memang minim untuk SDM. Nah, itu adalah salah satu kelemahan kita dalam tahap pengawasan. Nah, kalau dalam tahapan kampanye kita selalu yang dilakukan pengawas itu yang pertama itu sebenarnya dia 1 hari sebelum kampanye dimulai. Ya, karena gini, biasanya Bawaslu itu akan melihat apakah ada jadwal kampanye besok atau tidak. Nah, karena memang dalam pengaturan kampanye itu, terutama kampanye yang melibatkan banyak orang, maka peserta itu atau tim kampanye harus mengurus STTP. Ya, kenapa? Karena ada potensi gangguan keamanan. Jadi dia harus mengurus STTP. Tapi memang STTP itu bukan syarat untuk kampanye. Itu yang saya selalu tegaskan. STTP itu bukan syarat untuk kampanye. Orang bisa aja kampanye tanpa STTP. Tapi Bawaslu tidak menjamin ketika ada gangguan keamanan. Nah, makanya kenapa harus STTP? Karena kalau ada STTP berarti di situ ada aparat keamanan yang menjamin keamanan. Nah, jadi Bawaslu itu pengawasannya sebenarnya sebelum di tahapan persiapan juga melakukan pengawasan. Misalnya gini, kita biasanya berkomunikasi dengan peserta atau tim kampanye terkait dengan jadwal kampanyenya. Nah, biasanya mereka akan menyampaikan 1 hari, paling lambat ya 1 hari sebelum kampanye dilaksanakan. Nah, karena memang dalam PKPU pun diatur ketika dia sudah mengurus STTP, maka dia bukan wajib ya sebenarnya, sebaiknya menyampaikan juga ke Bawaslu. Kenapa? Karena ini menjadi istilahnya pemberitahuan bagi Bawaslu bahwa ternyata ini udah ada STTP-nya, jadi tidak ada lagi yang diragukan terkait keamanan kan. Nah, jadi dari tahap persiapan itu Bawaslu sudah melakukan pengawasan atau melakukan koordinasi. Nah, dari hasil pengawasan di persiapan itu biasanya pengawas itu akan bertanya, Pak, kegiatannya besok bentuknya apa aja? Nanti kelihatan di STTP tuh, oh dia dialog pertemuan terbatas, jumlah pesertanya berapa orang. Nah, kan dikonfirmasi ke biasanya koordinator kampanyenya kan, tim pemenangannya. Bapak besok itu pesertanya berapa orang yang hadir? Ada sekitar 50 orang. Oke, sekitar 50 orang itu ada pembagian bahan kampanye enggak? Nah, biasanya kan ditanyakan itu, bahan kampanye apa aja, Pak? Ada motor. Kalau dia bilang ada motor, maka akan dilakukan pencegahan oleh Panwascam. Maaf Pak, motor tidak bisa jadi bahan kampanye. Kenapa? Karena di aturan itu bahan kampanye udah diatur apa aja. Nah, memang ada bahan kampanye pengaturannya. Jadi kalau motor, sembako itu tidak masuk dalam bahan kampanye. Sehingga memang biasanya kalau ada informasi begitu, Panwascam akan memberikan upaya pencegahan. Ya, jangan Bapak, sebaiknya itu tidak diberikan. Kenapa? Karena aturannya seperti ini. Nah, biasanya Panwascam seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi yang seperti itu, maka besok pagi-pagi atau beberapa jam sebelum kegiatan, maka Panwascam akan ke sana bersama PKD untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini Bapak
bukan hanya, jadi yang diawasi itu sebenarnya bukan orang kemudian bicara di sana visi misi ya, tapi Bawaslu juga mengawasi terkait dengan konten kampanyenya. Ya, maksudnya apa yang disampaikan oleh tim kampanye atau calon ke audiens itu juga menjadi lokus pengawasan Bawaslu. Kenapa? Karena kita harus memastikan isi kampanye itu tidak memuat konten yang dilarang ya, misalnya tidak mempertentangkan dasar negara. Nah, itu kan jelas di undang-undang kan. Ketika ada peserta kampanye yang kemudian pada saat kampanye mempersoalkan dasar negara, Pancasila, undang-undang, kemudian dia juga menghasut ya, menghasut, kemudian ada upaya saling negatif dan lain-lain ya, maka itu pidana. Jadi kita Panwascam itu dia akan melakukan recording untuk memastikan bahwa konten kampanye itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, itu salah satu lokusnya. Jadi bukan hanya terkait tempat, waktu, tapi juga isi apa yang dikampanyekan oleh peserta atau tim pemenangan. Nah, kenapa? Karena implikasinya pidana. Nah, kemudian tadi Bapak yang diawasi apalagi siapa yang hadir di tahapan kampanye itu. Nah, kenapa siapa yang hadir? Karena jangan sampai ada pihak-pihak yang dilarang. Pihak yang dilarang siapa? Adalah pihak-pihak yang harus netral. Nah, selain itu juga tidak boleh melibatkan anak. Nah, anak ini tidak boleh dimobilisasi. Memang di aturan pilkada berbeda dengan pemilu. Kalau di pemilu ketika melibatkan anak secara terorganisir, maka itu pidana. Tapi kalau di pilkada bukan, itu pelanggaran hukum lainnya. Kenapa? Karena di undang-undang pilkada itu tidak disebutkan. Tapi di undang-undang anak jelas ada larangan, tidak boleh dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak. Nah, kemudian jadi sebenarnya Panwascam itu harapannya dia setelah orang bubar itu harus pulang. Ya. Memang problemnya selama ini kadang transaksi-transaksi seperti itu dilakukan setelah selesai ya. Nah, jadi yang bisa dibagikan pada saat kampanye itu hanya konsumsi. Ya, jadi hanya bisa dibagikan hanya konsumsi. Yang dimakan di situ. Ya, uang transfer tidak boleh. Transportasi boleh, tapi tidak boleh dalam bentuk uang. Yang bisa adalah fasilitasi. Misalnya antar jemput bis, ya. Bagi kupon bensin juga dilarang. Kenapa? Karena itu sama dengan money politik. Ya, jadi yang bisa dibagikan itu adalah makanan, konsumsi, makan minum. Makan minum pun ada batasnya harganya. Kalau di dalam kotak nasi itu ada uang itu gimana? Ya sebaiknya tidak boleh ya, karena itu money politik. Nah, oleh karena itu biasanya Panwascam itu akan melihat itu apa saja menunya, apakah ini harga menunya wajar, minumannya apa, ya. Nah, itu dilihatkan kemudian transportasinya seperti apa. Jadi tidak boleh ada pembagian voucher bensin dan lain-lain karena itu dianggap pemberian materi lainnya. Nah, pemberian materi lain ini kan sama dengan money politik. Nah, persoalan kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, biasanya kejadian money politik itu setelah mereka pulang. Nah, itu mungkin di luar pengawasan kami ya, karena sekarang kan strategi itu semakin canggih ya, strategi orang seperti apa, namanya taktik itu kan semakin berkembang ya. Oleh karena itu memang kita berharap masyarakat ini berperan aktif dalam upaya-upaya pengawasan. Oleh kita juga di Bawaslu punya program adalah pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini artinya kita mengajak masyarakat, warga untuk sama-sama melakukan pengawasan. Karena kalau hanya berharap sama pengawas itu jumlahnya minim, sedikit. Ya, jadi kita mengajak warga ya Kabupaten Barito Utara untuk mari sama-sama melakukan pengawasan ya, terutama yang berkaitan dengan money politik. Karena memang money politik ini merusak ya. Seperti itu Bapak ya. Jadi memang kita akui itu banyak sekali laporan terkait itu, bahwa pasca orang bubar ada yang melapor tuh Bu, setelah orang bubar itu ada yang bagi-bagi. Cuma memang problemnya Bapak, money politik susah kita buktikan. Kita tidak bisa kemudian dari cerita-cerita orang kemudian itu ditetapkan jadi temuan. Itu tidak sesederhana itu di Bawaslu. Karena apa? Karena harus materialnya itu harus ada. Kalau tidak ada materialnya itu tidak bisa diproses di Bawaslu. Jadi agak berbeda Bawaslu dengan polisi cara kerjanya. Terus ini Bu, pembagian sembako itu Bu, apa ada nilai ukuran uangnya atau apanya, misalnya 100 boleh, 150 boleh. Karena dia paslon ini memanfaatkan ini kan situasi itu pintar. Artinya pas musim banjir dia bagi sembako nih. Jadi bagi sembako ini nama perusahaannya, bukan nama paslonnya, tapi yang bagi itu tim gitu loh. Itu gimana tuh? Iya. Jadi yang boleh dibagikan pada tahapan kampanye itu kan hanya dua ya, konsumsi kemudian bahan kampanye. Nah, bahan kampanye itu meliputi pakaian, alat makan, alat tulis menulis, stiker, brosur dan lain-lain kan, yang harganya wajar. Kalau bahan kampanye itu biayanya tidak boleh lebih dari 100.000 atau berdasarkan harga kewajaran di daerah tersebut. Nah, kalau konsumsi
seingat saya di waktu tahapan pilkada lalu ya, KPU provinsi bahkan mengeluarkan surat istilahnya keputusan KPU provinsi terkait dengan biaya, standar biaya untuk kampanye. Di situ beberapa kabupaten itu memang ditetapkan untuk konsumsi itu 25.000 per pax. Ya, itu memang standar biayanya. Nah, kenapa harus ada standar biaya kampanye? Karena ini untuk mewujudkan pilkada yang adil. Bapak bayangkan kalau makanya dana kampanye kenapa diatur Pak? Supaya itu adil, imbang ya. Jadi kekuatan pihak sebelah dan kekuatan pihak sebelahnya imbang ya dalam segi pendanaan. Oleh karena itu untuk biaya-biaya itu memang diatur dalam peraturan KPU. Kalau konsumsi itu seingat saya itu memang 25.000 per pax itu diatur. Nah, bagaimana kalau misalnya bencana? Memang ada yang tanyakan, Bu, itu kalau bencana gimana? Boleh nggak orang bagi-bagi? Nah, kalau di tahapan kampanye, apalagi di tahapan setelah penetapan pasangan calon untuk masuk tahapan kampanye, calon mau belusukan ke tempat bencana boleh-boleh saja. Tapi ingat, ketika di tahapan kampanye Bapak nggak boleh sembarang memberi apapun ya. Yang bisa Bapak berikan, yang bisa diberikan oleh calon adalah konsumsi pun dalam batas yang wajar. Nah, kalau bagaimana sembako ya, saya menghimbau sebaiknya tidak dilakukan. Kalau misalnya calon mau memberikan bantuan ya pada tahapan bencana, ya silakan salurkan di lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga penyalur bantuan bencana itu bisa disampaikan. Tapi kalau bagaimana misalnya calon memanfaatkan bencana untuk kampanye, itu sah-sah saja, silakan. Tapi yang dibagikan mungkin hanya konsumsi dan bahan kampanye. Mungkin bisa beli baju ya, beli handuk, itu kan dibolehkan, tapi harganya wajar, tidak boleh lebih dari 100.000. Memang kalau beli motor Bu, hati-hati karena jangan itu bisa menjadi dugaan money politik. Ya, tapi kalau konsumsi bagi belusukan itu silakan, itu boleh-boleh saja. Itu bisa. Sebenarnya ini mudah kalau calon itu memahami aturan main kampanye, sebenarnya gampang. Nah, itu. Begitu Bapak ya. Jadi konsumsi itu boleh, tapi harganya juga wajar. Lanjut. Oke. Ibu, terima kasih. Saya tentu dari proses yang sudah berjalan ini Bu, ya kita anggap 1 tahun lebih lah. Bawaslu Provinsi juga sering berkoordinasi dengan Bawaslu RI. Kami atau halayak pengen tahu masyarakat apa yang menjadi stressing atau penekanan dari Bawaslu RI, pesan yang disampaikan lewat Bawaslu Kalteng untuk demi kelancaran PSU Jilid 2 di Kabupaten Barito Utara, Bu. Mungkin ada pesan khusus, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang secara khusus Bawaslu RI itu melakukan atensi langsung ke Bawaslu Provinsi ya, untuk melakukan supervisi, monitoring dan pendampingan terkait dengan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Barito Utara. Tentunya ini berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi ya, di putusan 313 itu kan jelas ya, memerintahkan ya Bawaslu RI, ya, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten ya, untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Itu adalah satu rangkaian yang kerja secara kolektif. Nah, stressing dari Bawaslu RI tentunya kita penguatan di semua tahapan. Nah, kalau di tahapan PSU Jilid 2 maupun di Jilid 1 ini kan sebenarnya tahapannya singkat ya. Kalau yang normalnya itu kan tahapan mulai dari persiapan ya, DPT ya. Kalau di sini itu memang dipersingkat 3 bulan. Nah, jadi stressingnya itu di setiap tahapan itu kita memang diarahkan bagaimana memperkuat upaya pengawasan ya. Karena kan yang melakukan upaya teknis itu kan KPU, teknis. Panitianya itu KPU, pelaksana KPU. Nah, Bawaslu ini bagaimana memastikan semua tahapan itu sesuai dengan prosedur. Ya, sesuai dengan tata cara, prosedur, ya semua tahapan. Misalnya di tahapan pencalonan. Di tahapan pencalonan ini kan banyak isu krusial yang kemudian bisa menjadi potensi pelanggaran administrasi. Misalnya terkait ijazah, ya, legalitas, ya ijazah, kemudian pemeriksaan kesehatan seperti apa, kemudian SKCK, tes narkoba dan lain-lain. Nah, itu harus betul-betul bisa tervalidasi dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Kemarin Bawaslu Barito Utara sudah melakukan pengawasan dan juga Bawaslu Provinsi melakukan supervisi atau pendampingan terkait dengan bagaimana menjamin semua administrasi yang disampaikan oleh calon itu valid. Kita udah memastikan itu ya, sehingga ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada sengketa yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon. Karena berkaca di beberapa
kabupaten ya, misalnya kayak di Palopo. Mungkin Bapak ingat ya di kasus Palopo ya. Itu kan ijazah palsu. Ijazah palsu yang kemudian disengketakan di Bawaslu Palopo, ditangani oleh KPU Palopo, kemudian dilaporkan di DKPP, hasilnya KPU Palopo dipecat semua kan, diberhentikan semua, Bawaslu ditegur semua. Kenapa? Karena di situ ternyata hasil evaluasi kami ada kesalahan prosedur dalam penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, sehingga potret yang terjadi di Bawaslu Palopo ini yang menjadi stressing Bawaslu Eli agar tidak terjadi di Bawaslu di Kabupaten Barito Utara. Kalau yang ini gimana, Bu? Nah, kalau yang ini kan kemarin isunya gini, ada salah satu calon yang kemudian melakukan mendaftar untuk menggunakan surat keterangan pengganti ijazah ya. Nah, kita kemarin sudah sedapat mungkin melakukan penelitian terhadap berkas bersama KPU. Tentunya penelitian dilakukan oleh KPU, ya Bawaslu melakukan pengawasan. Dan Bawaslu juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya gini, ada beberapa pervak yang menurut Bawaslu itu pengawasannya itu tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian Bawaslu memberikan surat himbauan ke KPU untuk melakukan pervak ulang. Ya, kenapa? Karena walaupun mungkin Anda yakin bahwa ini ijazah udah benar, tapi kan dari prosedur ketika itu tidak dilaksanakan yang sesuai prosedur, pasti akan ada kecurigaan, pasti ada potensi sengketa. Nah, sehingga Bawaslu itu memberikan upaya himbauan agar KPU sebaiknya melakukan pervak ulang sebelum melakukan penetapan calon. Kita udah berikan himbauan. Kemudian juga kemarin terkait dengan bagaimana surat keterangan pengganti ijazah yang tidak sesuai dengan format, ya Bawaslu juga memberikan himbauan agar kiranya dilakukan perbaikan supaya sesuai dengan format. Nah, inilah upaya Bawaslu supaya tidak mengulang kejadian di Palopo, ya karena ini menjadi stressing dari Bawaslu RI agar ini dicegah sedini mungkin. Kan sayang kan Pak, misalnya KPU menetapkan ini administrasi udah bagus, nah kemudian dia menang, ternyata di MK terbukti bahwa administrasinya tidak valid, itu kan gugur. Nah, sebenarnya pengawasan ini upaya pencegahan dilakukan Bawaslu juga untuk membantu calon. Iya, maksudnya dari awal kita pasti ini benar nih administrasinya, karena itu akan menjadi potensi sengketa di MK nanti. Nah, itu ya harapan kita sebenarnya bahwa KPU juga bisa open akses terhadap semua berkas ya, sehingga itu betul-betul kita awasi bersama. Tapi ini udah dilakukan oleh KPU Barito Utara bersama Bawaslu, memang itu dilihatin sama-sama, dipastikan valid dan tidaknya, sehingga klop ya bahwa ini administrasinya benar-benar valid. Itu udah kita lakukan. Memang kemarin sempat agak ini sih, tapi sebenarnya udah berjalan dengan lancar. Itu termasuk mungkin yang di demo warga salah satu aliansi bahwa yang termasuk yang ada nama di dalam putusan MK itu yang terkait money politik itu kan pengawasannya termasuk ke situ kan. Yang kemarin artinya yang di situ yang dibilang itu hanya paslon saja kan, tapi ada nama-nama. Iya, itu susah karena begini, sebenarnya di PKPU tentang pendaftaran pasangan calon itu gini kan, dia itu kan ada syarat jadi calon. Nah, syarat jadi calon itu salah satunya itu kan dia tidak dipidana. Ada keputusan pengadilan. Nah, makanya kenapa sebenarnya tapi kami Bawaslu itu kalau ada orang demo itu kita apresiasi. Kenapa? Itu salah satu bahwa masyarakat sebenarnya udah melek terhadap aturan-aturan kepemiluan. Justru yang mengerikan itu ketika masyarakat itu apatis, nggak peduli. Itu sebenarnya mengerikan bagi Bawaslu, Pak. Ketika masyarakat nggak peduli gitu, diam aja. Iya, tapi kalau warganya udah aktif, ada demo, ada demonstrasi di mana-mana, ada kritik, itu bagus. Itu menandakan bahwa daerah tersebut kehidupan demokrasi udah maju. Ini pandangan saya ya. Ketika ada kritik, ada saran, ada komentar, gesekan yang sangat baik, itu bagus. Ini menandakan bahwa kehidupan demokrasi Barito Utara udah maju. Masyarakat udah melek. Nah, Bapak bayangkan ketika ada pesta demokrasi kemudian masyarakatnya diam, adem. Nah, itu sebenarnya membahayakan. Kenapa? Karena ternyata masyarakat nggak kritis, dia nerima. Nah, sehingga apapun yang diberikan mereka itu nerima aja. Justru kita bersyukur sebagai warga Barito Utara, karena masyarakat melek. Artinya kecerdasan pemilih udah mulai meningkat. Dia udah mulai peduli siapa yang akan dipilih jadi pemimpin. Udah mulai peduli, dan ini sebenarnya poin bagus bagi Barito Utara. Kenapa? Karena ketika kehidupan demokrasi meningkat, Pak, kabupaten itu cepat maju. Bapak lihat mungkin kota-kota besar ya, kayak misalnya Makassar ya, kemudian Surabaya, Jakarta. Kenapa bisa kota itu bisa maju? Kenapa? Karena mekanisme pengawasan pengawasan oleh warga itu tinggi, kritis. Tapi kalau dia adem, orang nggak peduli, akhirnya pemimpin aja mau bangun tidak bangun dia nggak peduli juga. Nah, kalau dia mekanisme pengawasan yang bagus, maka
ke depan pemimpin yang lahir itu pasti dia akan giat bekerja bagaimana membangun kabupaten itu. Kenapa? Karena dia lahir bukan dari proses yang mudah. Nah, jadi sebenarnya bagus. Nah, kemarin terkait dengan tuntutan warga, karena kan dikait-kaitkan kemarin kan sama salah satu calon kan terkait dengan dugaan money politik yang ditangani oleh Bawaslu. Ya, memang kemarin itu calon tersebut sebenarnya dia tidak di dalam kajian Bawaslu itu dia bukan pelaku. Ya, tapi nama yang dikait-kaitkan sehingga memang dan kemudian diperkuat juga di peraturan di Undang-Undang Pilkada bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon dia tidak pernah dipidana, ya. Nah, sehingga memang dasar tersebut tuntutan warga itu tidak bisa diakomodir oleh KPU bahkan Bawaslu itu sendiri. Kenapa? Karena syarat calon itu ya dia harus ada putusan pengadilannya. Ya, jadi walaupun dia misalnya dalam penanganan dilakukan Bawaslu walaupun namanya dia sebagai pelaku, tapi kalau dia tidak terbukti, tidak dipidana, tidak ada putusan pengadilan yang menguatkan putusan itu, maka itu nggak bisa jadikan dasar bagi Bawaslu bagi KPU untuk kemudian membatalkan pencalonan yang bersangkutan. Jadi itu yang kita mau clearkan. Ya, jadi jadi memang tidak bisa diakomodir. Nah, karena kita kembali kepada aturan yang ada. Tuh. Ya, jadi Bawaslu dan KPU bekerja sesuai dengan regulasi. Tapi warga kalau demo bagus aja, memang udah harusnya gitu kan. Iya benar Pak. Tidak rame kan kalau nggak ada. Warga sudah melek politik. Iya udah mulai politik udah bagus, berarti kabupatennya akan maju gitu. Oke Bu, kita kembali ke pengawasan terutama money politiknya itu kan. Ya sekarang kan deklarasi sudah dilakukan oleh KPU, artinya kampanye damai dan tolak politik uang. Nah, sementara di tempat kita ini kan pengawasannya yang lebih saya rasa kurang itu di desa-desa pedalaman itu, Bu. Jadi artinya bisa saja ini seperti modus-modus yang ada itu pakai bank briling atau gimana itu cara pengawasannya, termasuk pengawasan black campaign di media sosial itu, Bu, gimana? Iya, baik, terima kasih Bapak. Jadi memang salah satu kelemahan pengawasan kami itu memang karena SDM karena di satu desa itu pengawasan cuma satu. Apalagi kalau desa geografisnya luas ya. Ya, di tempat kita kan susah. Ditambah lagi apabila tidak ada internet. Jadi melaporkan suasana desa itu lambat. Nah, pernah ada satu kasus di mana ya, di Pulau Pisau. Di Pulau Pisau itu di pilkada kemarin. Jadi ada informasi di sebuah desa itu ada pembagian uang ya. Jadi satu orang itu sekitar 300.000. Itu pilkada kemarin. Kemudian diketahuilah oleh Bawaslu Kabupaten. Akhirnya Bawaslu Kabupaten itu kita minta untuk melakukan penelusuran. Jadi Bawaslu Provinsi instruksikan dia segera penelusuran. Tugaskan Panwascam dan Bawaslu pengawas desa untuk melakukan penelusuran, cari informasi, cari bukti. Ternyata sulit menyampaikannya. Kenapa? Karena memang tidak ada signal. Akhirnya apa? Bawaslu kabupatennya ke sana lewat laut, kemudian lewat sungai, dia lewat perahu motor itu kan, itu sampainya beberapa hari juga. Akhirnya kalau kita lihat informasinya memang yang tidak sampai dan lain ini kan bisa putus mata rantainya. Sementara yang ditangani Bawaslu itu sebenarnya kan dia tidak boleh lebih dari 7 hari sejak peristiwa terjadi itu sejak diketahui. Nah kalau dia lebih maka dia expire. Nah kemudian terkait money politik, kalau dia lama terlapor itu biasanya materinya hilang, buktinya hilang. Nah sehingga memang ini juga menjadi kendala kita ya kalau di desa. Memang tantangan kita pengawasan memang di desa Pak. Oleh karena itu memang kami dari Bawaslu selalu menggalakkan pengawasan partisipasi agar warga bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Kita senantiasa melibatkan ya, harapannya seperti itu Pak. Nah tentu memang dengan kecanggihan teknologi misalnya kayak ada berliling ya. Kemudian ada e-money, itu memang menjadi tantangan tersendiri sekarang untuk melakukan pengawasan money politik bagi kami. Kemarin waktu tahun lalu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan PPATK ya terkait dengan pengawasan e-money. Memang kalau dari PPATK memang sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena memang undang-undang keuangan itu memang agak terbatas, tidak semua orang bisa akses. Jadi bank, polisi pun susah. Ya kecuali dalam apalagi dengan kewenangan Bawaslu yang terbatas. Ya kita kan nggak bisa senaknya Pak minta transfer ke orang ya. Sehingga itu memang sulit. Nah ini juga menjadi tantangan kita di Bawaslu. Itu sudah kita bicarakan di Bawaslu ya, Bawaslu melalui Bawaslu RI melalui pertemuan pada saat itu di Bali, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi PR kita bersama setelah pengawasan akan ada review terkait perbaikan terkait revisi terkait dengan undang-undang pilkada dan pemilu. Nah mungkin akan dikuatkan di situ pengawasannya. Kita juga berharap Bawaslu diberi wewenang yang luas ya, terutama dalam pengawasan
dana kampanye tadi, ya yang menyangkut ke transaksi keuangan. Nah, kemudian untuk pengawasan BRI itu, kita juga sudah melakukan konsultasi dengan Bawaslu Barito Utara. Kita akan ada upaya-upaya nanti yang akan kita lakukan. Misalnya yang pertama himbauan tentunya ya, kita akan memberikan himbauan ke semua BRI yang ada. Kemudian juga mungkin akan ada sosialisasi terkait itu, dan juga tentunya penguatan sosialisasi ke masyarakat. Karena memang di tahapan pilkada ini Pak beda dengan pemilu. Kalau di pemilu itu ketika ada money politik pemberi yang kena sanksi. Ya. Kalau di pilkada pemberi penerima. Sama. Nah, kan ini mudah-mudahan apa yang terjadi kemarin itu bisa menjadi potret pembelajaran bagi warga Barito Utara bahwa pemberi juga bisa kena sanksi. Bahkan sanksinya nggak main-main. Ya kan, dendanya juga besar. Nah, mudah-mudahan warga bisa belajar dari situ sehingga nanti ketika ada money politik itu tidak kemudian tidak diterima lagi gitu loh Pak. Ya kita sadar Pak itu kelemahan kami, dan mudah-mudahan ini kita akan coba kuatkan melalui koordinasi dengan Bawaslu RI terkait dengan strategi pengawasan untuk e-money tadi atau transaksi keuangan yang lewat digital. Nah ini kita lagi cari sebenarnya model pengawasannya seperti apa. Ini menjadi karena ini baru ya. Iya, tapi kita akan cari ini seperti apa modelnya, mungkin dengan melalui koordinasi dengan Bawaslu RI untuk minta arahan terkait ini. Tapi insya Allah kita akan jangkau itu Pak. Oke. Terkait mungkin ini bisa terakhir deh, atau terkait dengan pengawasan partisipatif yang dibilang Nurhalina tadi. Saya sebagai orang awam atau masyarakat awam, kalau kira-kira masyarakat lah, dia mengerti aturan dan dia menemukan pelanggaran, lalu dia mau melaporkan ke Bawaslu, itu seperti apa sih prosedur yang masyarakat bisa tempuh yang cara ringkas? Karena kadang-kadang masyarakat juga tapi dia tidak tahu saluran atau SOP cara untuk melapor. Katanya dia mungkin dia temukan pelanggaran, baik dia punya rekaman ada pelanggaran, misal pelanggaran money politik, kita tidak tahu. Karena hal seperti itu bisa terjadi kan Bu. Itu yang saya mau tanya tentang yang kedua sekalian Ibu Nurhalina, karena di TPS situasinya memang nanti ini sangat menentukan. Sedangkan kita semua tahu di TPS ada pengawas TPS namanya. Nah, kalau kira-kira di TPS itu sendiri juga nanti terjadi pelanggaran atau apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengawas TPS kalau kita melihat dari dimensi pengawasan atau apa yang sudah diberitahukan oleh Bawaslu atau tingkatan di atas kepada mereka di bawah, itu apa yang kira-kira dua itu yang ingin saya tanyakan. Ya, baik Bapak. Ini pertanyaan bagus ya, karena memang kita sadar tidak semua masyarakat paham ya cara melapor. Jadi prosedur penanganan di Bawaslu itu sebenarnya ada dua pintu ya. Pintu pertama itu melalui laporan, pintu kedua melalui temuan. Nah, masyarakat itu masuknya lewat pintu laporan ketika menyampaikan laporan ke pengawas. Nah, dikatakan laporan itu ketika warga datang langsung ke kantor. Nah, menyampaikan laporannya secara langsung ya. Jadi kalau dia hanya lewat telepon, kirim lewat WA, lewat surat, itu bukan laporan. Benar. Ya, jadi laporan itu ketika warga datang langsung ke kantor pengawas setempat. Ya, jadi datang ke kantor Panwascam atau ke kantor Bawaslu Kabupaten itu boleh, atau ke Bawaslu Provinsi boleh. Nah, cuma memang dalam tahapan pilkada ini apa yang bisa melaporkan itu tertentu, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih memiliki hak pilih setempat. Jadi kalau misalnya gini, dia domisili di Barito Utara, tapi sebenarnya KTP-nya itu KTP Palangkaraya. Nah, dia tidak bisa melapor. Jadi yang bisa melapor itu hanya warga negara Indonesia yang terdaftar di DPT pemilih setempat atau di Barito Utara. Jadi kalau warga Palangkaraya dia datang, dia lihat ada pelanggaran, dia mau lapor, maka dalam kajiannya itu nanti tidak memenuhi syarat formil. Nah, jadi itu. Kemudian siapa yang kedua yang bisa melapor itu adalah pemantau. Ya, jadi pemantau pemilihan yang lembaga pemantaunya itu dia diakreditasi oleh KPU. Nah, tapi yang akreditasi oleh KPU Barito Utara, bukan KPU KPU lain. Jadi diakreditasi oleh KPU Barito Utara. Kemudian yang bisa melapor lagi adalah calon itu bisa melapor. Kemudian tim pemenangan bisa melapor. Jadi 4 itu yang bisa melapor. Jadi kalau Bapak misalnya KTP-nya di Palangkaraya, tertulis di Palangkaraya KTP, Bapak nggak bisa melapor. Jadi yang bisa melapor yang hanya warga negara yang memiliki DPT yang terdaftar sebagai DPT setempat atau DPT Barito Utara, itu yang bisa melapor. Jadi yang dikatakan melapor itu adalah ketika orang tersebut datang langsung ke kantor Bawaslu atau pengawas kecamatan, dia datang langsung.
Kalau dia lewat telepon, lewat WA, itu tidak akan dijadikan laporan, tapi itu menjadi informasi awal dari Bawaslu. Nah, nanti akan dijadikan informasi oleh Bawaslu. Nanti ketika itu jadi informasi awal, maka Bawaslu melakukan penelusuran. Nah, penelusuran. Tapi informasi itu kalau dia tidak ada material, hanya informasi gitu aja, tidak ada bukti-bukti, maka tidak bisa jadikan informasi awal. Kenapa? Karena agak sulit Bawaslu untuk melakukan penelusuran. Nah, ketika itu sudah jadi laporan, jadi warga harus datang langsung, ya, pelapor itu harus datang langsung ke kantor pengawas setempat. Nanti kalau dia datang, nanti menyerahkan apa identitasnya, siapa yang dilaporkan, uraian kejadian seperti apa, kemudian buktinya apa. Nah, biasanya yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu itu yang pertama itu harus memenuhi syarat untuk pelapor. Ya, jadi pelapor itu tadi seperti yang saya sebutkan, warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai DPT pemilih Barito Utara. Nah, kemudian yang kedua itu tadi pemantau pemilihan. Pemantau yang akreditasi oleh KPU Barito Utara. Kemudian tim kampanye dan juga calon itu bisa melapor. Kalau dia bukan 4 ini, maka itu tidak akan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Nah, kemudian waktu kejadian, kan dilaporkan ini kan dugaan pelanggaran. Nah, waktu kejadian itu 7 hari sejak diketahui atau sejak peristiwa terjadi. Jadi kalau dia ketahuinya 1 bulan yang lalu, nanti kajiannya itu tidak memenuhi unsur itu. Jadi minimal itu 7 hari Pak sejak diketahui atau sejak peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian selain unsur waktu, yang dilaporkan siapa? Nah, itu harus jelas juga. Ya, dilaporkan siapa. Nah, kemudian aspek materialnya harus ada bukti. Buktinya itu minimal 2. Jadi kalau buktinya cuma 1, maka dalam kajian awalnya nanti akan dikembalikan laporan, disuruh perbaiki. Nanti dikasih waktu 2 hari untuk menambahkan tambahan bukti. Nanti setelah 2 hari kalau pelapor tidak menambahkan buktinya, maka laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Nah, biasanya yang sudah ditangani Bawaslu Barito Utara ada beberapa kasus seperti itu Pak. Jadi pelapor itu diminta perbaiki laporan, ternyata nggak balik-balik. Akhirnya apa? Dikeluarkanlah status tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat materi. Nah, bagaimana kalau laporan misalnya sudah expire nih, udah lama kejadiannya, tapi masih terhubung dengan tahapan ini, ya? Tapi materialnya lengkap, memang formilnya tidak terpenuhi, Bawaslu akan mengeluarkan status, memang dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, namun di sisi lain Bawaslu akan melakukan penelusuran terkait dengan perkara tersebut. Tapi materinya harus kuat. Makanya ditelusuri oleh Bawaslu. Ketika sudah ditelusuri Bawaslu, buktinya kuat, maka akan dijadikan temuan oleh Bawaslu. Nah, dalam tahapan pemilihan, masa kerja Bawaslu itu 5 hari. 3 hari plus 2 hari kalender. Jadi tidak ada libur kalau di tahapan pemilihan. Nah, untuk penanganannya Pak ya. Kalau beda dengan pemilu, kalau pemilu itu 7 plus 7, 14 hari, tapi hari kerja. Kalau di pemilu, di pilkada, 3 plus 2 hari kalender. Jadi harus selesai dalam 5 hari. Mau lebaran, mau Natal, itu nggak peduli. Kemarin waktu yang kemarin kan Pak Kordif itu kan saya lihat ya, di yang baru-baru ya, lebaran haji itu dia masih klarifikasi orang. Jadi nggak libur. Kenapa? Karena itu tugas Bawaslu. Jadi dalam penanganan itu di tahapan pilkada itu ya kita hari kalender, jadi nggak ada libur untuk penanganan pelanggarannya. Jadi prosedur seperti itu Bapak. Kan kadang ada warga juga kan, aduh capek juga lapor di Bawaslu tidak ditangani. Padahal syaratnya tidak terpenuhi. Makanya kiat-kiat yang harus dilakukan oleh pemerhati pemilu di Barito Utara ini yang pertama, kita berharap sebagai partisipasi aktif ya. Ketika ada laporan, jangan sungkan untuk melaporkan ke jajaran pengawas. Jangan hanya kirim lewat WA atau lewat telepon. Harus datang langsung dan jangan ragu. Takut misalnya diketahui oleh orang, Bapak Ibu harus ingat bahwa semua data laporan penanganan pelanggaran itu data yang dikecualikan, sehingga memang tidak boleh bocor. Ya, itu dijaga, terutama identitas saksi itu kita jaga. Ya, kita jaga kerahasiaannya, begitupun identitas pelapor itu dijaga semua kerahasiaannya, sehingga memang sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan. Ya, jadi kami berharap seperti itu Bapak. Jadi semua pelanggaran laporkan. Mungkin bukan hanya pelanggaran dilakukan oleh calon, tapi juga mungkin pelanggaran netralitas, karena netralitas ASN, Kades ya, kemudian lembaga kemasyarakatan desa ya, atau lembaga adat yang terlibat, mungkin bisa dilaporkan ke jajaran pengawas. Nanti kita akan
tangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya memang banyak sih Pak yang yang dibilang kita masuk angin lah termasuk kasus yang terakhir ya mungkin saya mau sampaikan juga. Karena memang yang terakhir itu kan masuk juga laporan di Bawaslu Provinsi terkait dengan pelanggaran administrasi. Ya ini mungkin saya sampaikan ya, kan mungkin Bapak-bapak juga penasaran ya. Kok Bawaslu Provinsi tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dengan laporan yang masuk. Laporan karena kan tuntutannya kan rekomendasi pembatalan calon pada saat itu ya. Karena ini kasus tersebut terhubung dengan apa yang terjadi di Barito Utara. Ya di Barito Utara kan jadi temuan, kemudian dilanjutkan ke proses penyidikan. Nah, pada saat di sidang ya atau di sidang, Bawaslu Provinsi juga menerima laporan administrasi terkait dengan keterlibatan calon dalam politik uang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Bawaslu Provinsi, kita sudah melakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Nah, mungkin perlu dicermati di pasal 71 ya ayat 2 ya disampaikan bahwa apabila calon terbukti. Nah, jadi apabila calon terbukti melakukan money politik, maka bisa dikenai sanksi administrasi. Nah, itu ya. Calon. Apabila calon terbukti, maka akan dikenai sanksi administrasi. Nah, pemberlakuan sanksi administrasi ketika itu terjadi secara TSM, dan yang kita lakukan di Bawaslu Provinsi, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, bahkan semua dokumen kita sudah periksa. Yang kita klarifikasi pada saat itu ada sekitar 15 orang. Memang banyak Bapak, tapi memang dari saksi-saksi yang ada itu tidak menunjukkan bukti material. Misalnya ada calon memberi dia uang, kita kan bertanya buktinya apa? Ya kan? Saya dikasih sama si ini di rumah ini. Bapak punya bukti nggak? Bapak punya bukti ada riwayat ini nggak, panggilan atau Bapak berfoto depan rumahnya sama si ini? Memang nggak ada. Kita tidak menemukan apa-apa, sehingga memang dalam kajian Bawaslu Provinsi itu tidak terbukti. Memang jadi di Bawaslu itu agak sulit itu Pak. Memang kita harus bekerja sesuai dengan prosedur. Atau mungkin waktu yang kurang ya, karena dari artinya di MK dia bisa menemukan itu kan, artinya yang di bawah lagi yang dia gali. Oh beda. Justru sebenarnya waktu yang dilakukan Bawaslu lebih panjang dari DMK. MK itu hanya 3 jam. Cuma memang batasan kewenangan yang kita miliki berbeda. Kalau MK ini memiliki kewenangan konstitusional. Nah, kalau Bawaslu dia pembuktian pidana itu harus pembuktian material. Kenapa? Karena Bawaslu bukan hakim, Bapak. Nah, jadi Bawaslu tidak memiliki kekuasaan kehakiman gitu ya. Jadi kalau di Bawaslu itu memang harus terbukti materialnya dulu. Jadi pada saat itu ya memang itu tidak terbukti. Tidak terbukti kenapa? Keterkaitan calon itu ya. Iya, jadi semua kita udah periksa. Misalnya dia mengatakan ada uang 250 juta, 270 juta. Kita tanya, Bapak tahu sumbernya dari mana? Nggak tahu. Ada Bapak punya bukti nggak? Misalnya kayak transfer rekening atau misalnya Bapak lihat orang bawa afiliasi dengan calon kayak gini. Memang tidak ada. Nah dari dasar itu kan tidak mungkin Bawaslu kemudian mengatakan ini terbukti, nggak bisa. Ada benang merah yang putus di situ, sehingga memang Bawaslu Provinsi tidak berani untuk mengeluarkan sanksi administratif. Kenapa? Karena di tanggung jawabnya itu masa depan kami, Bapak. Kalau kita tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang mau saya sampaikan. Karena kan sebenarnya banyak warga yang mengatakan bahwa Bawaslu Provinsi masuk angin. Sebenarnya kita udah bekerja sesuai dengan prosedur, bahwa dalam penanganan kami mungkin pelapor, saksi-saksi sadar ya, ketika saya ngejar tanya, Bapak punya bukti nggak? Tidak, mereka tidak bisa memberikan bukti. Misalnya saya dikasih uang di sini, Bapak punya bukti lewat apa, pesan, foto atau apa? Nggak ada. Ada uang sekian, Bapak punya bukti uang ini dari sini? Nggak ada. Tudingan itu kan sama seperti yang pilkada 2024 kan, yang ibu yang katanya mengintimidasi. Mengintervensi supaya dibuatin. Nah itu jadi juga perlu ya. Ibu juga dibawa oleh tim jadi kesini. Ya mungkin saya langsung sampaikan Bapak ya. Mengkelirkan. Jadi yang terkait yang tadi money politik tadi, bahwa memang Bawaslu Provinsi sudah tangani yang administrasinya itu ya. Kembali ke pasal 70 ayat 2 bahwa di pasal 70 itu kan paslon, tim kampanye dan pihak lain dilarang melakukan money politik. Nah, paslon yang kemudian terbukti maka dikenai sanksi administratif. Tim kampanye apabila terbukti maka dia kena sanksi pidana. Jadi kalau calon itu Bapak, dia sanksinya double. Jadi dia pidana dan juga administratif. Tapi kalau terbukti, kalau tim atau pihak lain maka dia sanksinya pidana.
Nah, makanya menjadi tantangan Bawaslu Provinsi pada saat itu bagaimana membuktikan calon itu, keterlibatan calon. Ternyata dari hasil pemeriksaan Bawaslu selama 5 hari kalender itu tidak terbukti. Nah, kalau menurut bapak-bapak ini ya, misalnya bapak ini diklarifikasi, tapi tidak ada bukti material yang ditunjukkan, hanya lewat bicara, itu nggak bisa dijadikan dasar bagi Bawaslu. Kenapa? Karena Bawaslu harus bekerja sesuai dengan prosedur, terutama yang berkaitan dengan pidana. Itu kan harus ada bukti materialnya, Bapak. Nggak bisa kemudian dari cerita orang, kemudian kita melegalkan kewenangan kita untuk memberikan sanksi ke orang. Nah, itu bahaya. Itu membahayakan masa depan kami di Bawaslu Provinsi. Kalau itu kami lakukan, Bapak, kami sudah dipecat hari ini. Tapi juga artinya di MK pun kalau paslon tertentu tidak dapat bukti yang ini juga dia akan kalah kan Bu di MK. Kalau di MK itu saya kurang paham ya seperti apa ya Pak, karena mungkin kita bukan hakim ya. Karena hakim itu kan dia punya hak sendiri, dia punya kewenangan kan. Kemudian dia lebih kewenangannya lebih luas daripada Bawaslu. Karena Bawaslu ini kan hanya lembaga administratif Bapak, administratif pemilu, bukan lembaga bukan peradilan. Kita hanya kuasi peradilan. Nah, peradilan sesungguhnya itu di situ di mereka kan, dan status mereka kan tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki kewenangan konstitusional yang lebih tinggi dari Bawaslu. Bisa melampaui apapun. Iya. Kenapa? Iya, bahkan maksudnya itu hanya gitu. Dia bisa memutuskan suatu sesuai dengan keyakinan dia punya ini. Tapi kalau di Bawaslu, lembaga seperti Bawaslu tidak sejauh itu kewenangannya. Jadi apapun yang diputuskan oleh MK ya kami siap untuk melakukan tindak lanjut. Ya, karena kita menganggap itu adalah putusan yang seadil-adilnya. Karena Bawaslu nggak memiliki kewenangan untuk kemudian membenarkan menyalahkan keputusan MK, tidak. Kenapa? Karena ya mereka lembaga tertinggi untuk peradilan, dan itu yang harus dihormati kan, kita harus terima. Nah, terkait yang itu ya, yang awal lagi yang tadi kan, sebenarnya intervensi itu gini, Bawaslu Provinsi itu sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi, monitoring, supervisi dan pendampingan, dan juga evaluasi terkait dengan jajaran satu tingkat di bawahnya. Nah, yang terjadi pada saat itu, saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi itu kan sebenarnya memiliki tanggung jawab. Kami setiap tahapan itu punya penanggung jawab, Pak. Nah, kalau divisi penanganan pelanggaran seperti yang saya ampu, ya kami penanggung jawab tahapan kampanye, pengawasan kampanye, dana kampanye, rekapitulasi, dan juga divisi penanganan pelanggaran ini bertanggung jawab untuk memvalidasi apakah itu layak dilakukan, apakah itu layak dijadikan dikeluarkan rekomendasi PSU atau tidak. Dan itu menjadi tugas saya pada saat itu dan sampai sekarang. Jadi kalau tahapan kampanye, dana kampanye, kemudian rekapitulasi dan juga menilai kelayakan PSU itu tugas di divisi saya, Bapak. Sehingga apa yang terjadi di Barito Utara pada saat itu, posisinya waktu itu saya di Palangkaraya sebenarnya. Dan pada saat itu karena kan semua kabupaten ini kan melalui koordinasi saya, karena pada saat itu kan rekap di mana ya? Ya rekap di kecamatan. Dan rekap di kecamatan itu harus terpantau semua di divisi kami. Ya kebetulan saya sebagai PSI pada saat itu ya. Dan semua ketika ada potensi PSU harus koordinasinya ke saya, ke kami. Nah, kemudian pada pasca pilkada pasca pungut hitung 27 November itu, saya ingat saya itu banyak sekali laporan yang masuk di Bawaslu Barito Utara. Dan memang waktu itu mereka kewalahannya gini, laporan banyak, SDM terbatas, sementara waktu penanganan sempit, tidak sama dengan di tahapan pemilu. Kalau di pemilu kan 14 hari kerja. Nah, kalau di pilkada itu hanya 3+2 hari kalender. Nah, Bapak bayangkan kalau dalam satu hari itu laporan masuk itu 8, 10, itu kan harus waktu penanganan harus bareng, sementara SDM terbatas. Nah, kemudian pada saat itu saya mendapat informasi kalau di Bawaslu Barito itu banyak orang massa ya, demonstrasi pada saat itu menuntut terkait dengan penanganan. Jadi mereka nuntut, ini ada laporan yang belum selesai, apa banyak, saya dapat foto-foto gitu pada saat itu. Nah, saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran pada saat itu ya harus ke Barito Utara. Kenapa? Karena memang situasinya waktu itu mereka dituntut ya supaya segera menyelesaikan itu. Sementara saya juga diagendakan ke Moratewe pada saat itu. Ya, di beberapa kabupaten sudah saya datangi ya, untuk penanganannya seperti apa, karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai penanggung divisi. Akhirnya setelah sampai di Barito Utara, pada saat itu saya ke Barito Utara itu sendiri bersama supir dan staf. Jadi tidak benar kalau dibilang saya dibawa oleh tim, sama orang tim afiliasi dengan calon tertentu, itu tidak benar ya. Itu sebenarnya bisa di cross check karena pada saat saya ke Barito Utara pada saat itu sedang juga dilaksanakan PSU di Barito Selatan, di TPS di Kecamatan
Gunung Bintang Awe GBA. Nah, itu kan lewat situ tuh. Akhirnya saya singgah pada saat itu tuh. Itu mungkin bisa dikonfirmasi ke ketua KPU-nya ya. Pada saat itu saya singgah setengah jam ya sambil ngawasi PSU. Kan kalau saya bersama orang kan nggak mungkin saya singgah di situ ya. Jadi waktu itu saya datang sendiri sama supir dan juga staf. Jadi ada beberapa tempat yang saya singgahi pada saat itu. Yang pertama saya singgah di kantor pengawas kecamatan, di pengawas kecamatan GBA. Itu datang langsung ya. Nah itu bahkan saya masih punya foto tuh saya situ. Kalau saya bersama orang, nggak mungkin saya singgah di kantor pengawas kecamatan, melakukan supervisi di situ kan. Dan lama ngobrol 1 jam. Kemudian setelah itu bersama pengawas kecamatan, saya sama tim itu singgah juga di tempat pelaksanaan PSU yang di Barsel, di TPS berapa itu yang GBA itu. Ya saya singgah di sana. Nah waktu itu saya singgah 1 jam ngobrol sama ketua KPU, kemudian ada juga Bawaslu, ada Kapolres juga, ada Dandim juga, dan banyak yang lihat. Nah kok logikanya gini, kalau kita datang dengan orang kan nggak mungkin kita singgah-singgah, ya kan? Iya singgah, dan itu banyak fotonya ya. Saya di sana datang dan mobil saya juga diparkir di situ, di area situ. Ya saya juga diturunkan persis di depan TPS kan, jadi orang sebenarnya tahu kalau saya sama siapa kan. Nah, setelah dari situ baru ke Bawaslu Barito Utara. Nah saya ingat saya pada saat itu Bawaslu Barito Utara itu sudah melaksanakan kajian terkait dugaan pelanggaran yang kemudian mengeluarkan rekomendasi PSU untuk gubernur. Dan memang benar rekomendasi PSU untuk gubernur pada saat itu sebenarnya dilakukan kajian oleh Bawaslu Barito Utara dan memang belum diantar. Ya kenapa? Karena memang semua kajian terkait dengan rekomendasi PSU itu saya harus validasi dulu. Karena memang itu menjadi tupoksi kami. Jadi tidak boleh ada rekomendasi PSU yang kemudian tidak kita ketahui alasannya apa. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab terkait itu. Jadi oleh karena itu pada saat itu Bawaslu Barito Utara itu tidak mengeluarkan itu dulu. Jadi nunggu saya datang. Makanya kan orang kali kok Bu Lina datang, rekomendasi PSU keluar. Bu Lina yang paksakan keluar begitu akhirnya ini salah tanggap. Padahal saya ke sana itu memang membaca dulu. Oh ini udah oke, buktinya mana? Oh ya ini clear, ini hanya gubernur. Itu udah kita verifikasi. Ya udah, ini udah oke, ya udah antar ke KPU. Nah itu yang terjadi pada saat itu, tapi baik kajiannya udah ada, jalan kan pada saat itu. Kenapa? Karena itu tugas saya Pak. Jadi bukan hanya di Barito Utara, PSU yang di di Kota Waringin Barat, di Kotim, sebelum disampaikan ke KPU itu kirim dulu, dikirim dulu di divisi PP, kemudian kita kaji sesuai dengan aturan hukum, kemudian dengan pedoman yang ada, ya baru oke, silakan dikirim ke KPU. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya, jadi bukan hanya di Barito Utara, dan semua itu terkoordinasi di divisi penanganan pelanggaran. Nah, sama dengan rekomendasi PSU yang ada di Kapuas, itu dikoordinasi dulu dengan kita. Begitu pun yang rekomendasi PSU di Barito Selatan, itu kita cek dulu. Oke nih, udah bisa nyantar di KPU. Oke, setelah ketua tanda tangan, mereka pleno, tanda tangan udah dibawa ke KPU. Jadi mekanisme kerja di Bawaslu seperti itu Pak, harus ada koordinasi. Kenapa? Karena rekomendasi PSU itu adalah putusan yang krusial. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi hasil. Sehingga Bawaslu Kabupaten itu harus hati-hati mengeluarkan rekomendasi PSU. Tidak bisa tanpa sepengetahuan jajaran tingkat di atasnya, itu harus divalidasi, diyakinkan. Apalagi kalau dia ragu ya. Apalagi rekomendasi itu misalnya tidak jelas pengaturannya. Nah itu, dan dia harus koordinasi dulu, kita cek sama-sama. Kenapa kita harus menerapkan check and recheck? Karena rekomendasi PSU itu istilahnya ya, krusial, ya penting. Karena bisa mempengaruhi hasil. Bapak bayangkan di tahapan pemilu ada orang sebenarnya sebelum PSU itu dia udah duduk, udah terpilih. Tapi setelah PSU dia ternyata nggak jadi. Nah makanya kenapa rekomendasi PSU itu dikeluarkan hati-hati oleh Bawaslu. Itu dilakukan kajian yang matang. Jadi bukan kalau orang bilang itu punya kepentingan asas ini, enggak. Jadi semuanya itu udah kita kaji Bapak. Termasuk rekomendasi PSU untuk gubernur. Jadi pada saat itu memang itu kajian mereka udah jadi dan saya tinggal melakukan cross check. Ya cross check and recheck. Ketika mereka ada misalnya menurut mereka ini nggak pas Bu, ya udah kita cari. Kemudian kalau saya juga tidak bisa melakukan cross check karena pengetahuan saya terbatas, saya akan menelpon tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia untuk diverifikasi. Nah terus ini Bu, masalah yang kemudian rekomendasi yang PSU Bupati ya ceritanya ya. Nah itu sama, jadi itu laporan masuk. Ada beberapa orang yang tidak bawa KTP. Itu kan Bawaslu Barito Utara itu sudah melakukan penanganan. Nah memang di Undang-Undang Pilkada itu kan tidak disebutkan secara jelas ya. Tapi di peraturan di putusan-putusan MK sebelumnya tanpa KTP itu bahkan bisa menjadi alasan untuk PSU. Di pemilu sebelumnya kami di Bawaslu Sukamara mengeluarkan 2 rekomendasi PSU, kasusnya sama.
Tidak membawa KTP. Tidak membawa KTP di 2 TPS di Sukamara pada tahapan pemilu. Dan itu kita keluarkan rekomendasi PSU. Oleh karena itu, Bawaslu kami ya di jajaran Bawaslu tidak ragu untuk melawan. Karena sudah. Iya, karena sudah dilakukan di tahapan pemilu kemarin dan memang ada dasar dari putusan MK sebelumnya. Kemudian terkait rekomendasi itu di Bawaslu Barito Utara kami juga sudah melakukan melihat kajiannya. Kemudian kita juga koordinasi dengan Bawaslu RI terkait itu, rekomendasi itu. Ya. Jadi tidak serta-merta Bawaslu Provinsi kemudian melakukan atensi untuk Bawaslu Kabupaten Barito untuk melakukan rekomendasi PSU. Tapi itu sudah melakukan kajian yang matang dan sudah dikoordinasikan dengan Bawaslu RI pada saat bahkan lewat video call malah rapat. Memang pada saat itu tidak mudah Bawaslu Barito Utara untuk menerima rekomendasi PSU itu. Tidak mudah bagi mereka, saya yakin. Tidak mudah. Ya, tapi kita di Bawaslu Provinsi hanya menyatakan aturannya seperti ini, keputusan di kalian. Akhirnya waktu itu kan saya itu langsung ke Muara Tewe, ke Murung Raya kan. Akhirnya Bawaslu Barito Utara dengan keyakinan mereka, ya udah dia bisa menolak rekomendasi PSU. Kenapa? Karena satu yang diyakini Bawaslu pada saat itu. Walaupun Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi PSU, ketika itu jadi perkara di MK, maka MK akan tetap memerintahkan PSU. Dan Bawaslu akan malu ketika rekomendasi PSU itu tidak lahir dari rahim Bawaslu. Dari hasil pengawasan Bawaslu. Artinya apa? Kalau tidak lahir dari rahim Bawaslu berarti ada yang luput dari pengawasan Bawaslu. Ya, kinerja Bawaslu yang dipertaruhkan. Bawaslu yang dipertanyakan. Nah, makanya kenapa dengan susah payah lahirlah rekomendasi itu dari rahim Bawaslu meskipun tidak dilalui oleh KPU. Tapi minimal bagi Bawaslu kita sudah melakukan pengawasan dan sudah melakukan sudah maksimal bekerja kita. Personil tindak lanjut tidak itu kewenangan KPU. Mungkin ada lagi Bu yang soal yang mungkin kita tahu masalah ASN. Yang kemarin di pilkada kemarin itu kan ada beberapa orang yang diperiksa. Nah, kita konfirmasi dengan KPU sudah diperiksa, tapi hasilnya kami teruskan ke BKN. Itu sampai sekarang tuh nggak tahu kejelasannya itu bagaimana. Mungkin Ibu Nurhalina bisa menjelaskan itu gimana? Ya. Jadi kalau yang di BKN itu begini, kalau pelanggaran netralitas ini kan pelanggaran hukum lainnya ya. Nah, dalam menangani pelanggaran hukum lainnya itu menjadi prosedur di Bawaslu itu adalah diteruskan ke instansi terkait. Nah, setelah dibubarkannya komisi ASN ya, maka yang sekarang yang berwenang melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN adalah BKN. Nah, kemudian BKN itu memiliki sistem informasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas yaitu SBT. Jadi ketika Bawaslu melakukan penanganan, dugaannya ini udah kompleks, udah terpenuhi, maka akan diteruskan ke BKN melalui sistem SBT. Nah, jadi namanya sistemnya itu SBT, Pak. Nah, jadi punya aplikasi. Nah, kalau udah selesai dilakukan penanganan di Bawaslu, kita melakukan meneruskan rekomendasi itu ke BKN. BKN itu melalui sistem SBT tadi untuk soft file-nya semua ya. Kalau fisiknya udah dikirim. Nah, pengetahuan saya semua laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten ada laporan, ada juga temuan ya terkait dengan netralitas itu sudah diproses semua dan sudah diteruskan ke BKN. Nah, kemudian kalau sudah ditangani BKN maka Bawaslu biasanya akan menerima notifikasi baik itu surat ataupun chat WA terhadap tindak lanjut laporan yang ada. Memang kami akui saat ini kami belum menerima notifikasi dari BKN terkait dengan tindak lanjut pelanggaran netralitas yang dilaporkan oleh Bawaslu kemarin. Oleh karena itu tindak lanjut dari Bawaslu, kami dalam waktu dekat itu akan berkunjung ke BKN dan juga ke Bawaslu RI untuk mempertanyakan hal tersebut. Sehingga ini menjadi pertanggungjawaban kami di Bawaslu bahwa itu sudah diproses. Jadi jadi Bawaslu Barito Utara sudah mengirim surat ke Bawaslu Provinsi untuk ke BKN dan juga Bawaslu RI ya terkait dengan tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN. Oke, terima kasih. Dengan waktu yang sudah cukup panjang, sebenarnya sudah habis, cuman banyak yang menariknya. Jadi mungkin kapan-kapan bisa lagi kita undang, terutama untuk melihat PSU yang kedua ini apakah bisa berjalan mulus sesuai apa yang kita inginkan, sesuai deklarasi damai dan tolak politik uang itu. Terima kasih Bu Harlina, sampai berjumpa lagi di episode yang lain dengan narasumber-sumber yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.